Halo Sobat Suar, kita ketemu lagi dan kali ini kita ada di dalam program Rise yang berbicara tentang anak muda, sekolahan, pendidikan, dan banyak hal lagi berkaitan dengan dunia anak muda itu. Dan kali ini saya, Hendrikus, akan membantu beberapa rekan kita untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Dan narasumber kita tentu teman-teman sudah kenal ya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang berharga bisa ketemu lagi dengan Ko Andre Tunggal. Welcome back to Bandung. Thank you for having me, teman-teman. Thank you banget sudah ada di Bandung kembali dan bersama-sama dengan kita di tengah jadwal yang begitu padat. Dan kali ini topiknya menarik sekali. Kita akan ada dua rangkaian podcast kita dan topiknya sangat-sangat menarik dan berharap ini bisa menginspirasi, bisa mencerahkan, bisa menguatkan, menghibur, dan lain sebagainya. Karena topiknya berkaitan dengan cinta. Asik. Ya. Kita berat materinya. Berat karena bikin baper. Oke. Nah sekarang kita akan mulai. Yang pertama ini kita mau bicara tentang cinta, belajar, dan masa depan. Asik nggak tuh? Iya, benar. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu siapa aja yang ada di sini. Di sebelah saya ini ada Bapak OSIS dari Gamaliel, SMAK Gamaliel yang baru ini. Siapa namamu, Bu? Calvin doang. Calvin Tobias. Sedikit promo, dia drummer. Oke banget, bisa follow di Instagramnya ya. Baik, kalau yang satunya siapa nih namanya? Halo, perkenalkan nama saya Glenn Immanuel. Oke. Di OSIS kamu di bagian apa nih? Saya ini di bidang ketua kerohanian. Wah, nampak auranya rohani banget. Kerohanian ya. Main alat musik juga nggak? Enggak. Aku di bidang vokal. Di vokal. Suka nyanyi ya? Iya. Kirain kalau Calvin main drum, dia drumnya. Lu kejam lu. Jangan. Digebukin. Oke. Bisa follow juga Instagramnya ya. Baiklah kalau gitu kita akan mulai antara cinta, belajar, dan masa depan. Oke ya? Baik, Calvin, gimana menurut kamu? Cinta, belajar, sama masa depan. Ada nggak yang kepikiran sama kamu berkaitan dengan topik itu? Yang pasti tiga topik ini kita nggak bisa lepasin dari kehidupan masa-masa SMA lah ya. Serius banget nggak? Iya, betul. Pasti Ko Andre dari Kohen juga pasti sama SMA kan pernah merasakan yang namanya cinta, gitu kan? Belajar di sekolah dan memikirkan masa depan ke depannya gimana gitu. Yang pasti ya tiga topik ini pasti selalu ada di setiap kita dan nggak bisa dilepasin kayaknya kalau dari anak muda tuh. Pasti nggak bisa lepasin ya? Aduh, itu mah kayaknya udah emang jadi gimana ya, bahan pembicaraan sehari-hari lah. Oke, by the way kamu udah berapa pacarnya? Aduh, belum pernah atau belum saat ketahuan? Ini belum. aduh ya. Galau langsung. Susah dia jawabnya ya. Oke. Jadi bisa move on apa enggak? Ya, bisa lah. Oh bisa. Bisa. Berarti udah. Oke. Ada pertanyaan nggak berkaitan dengan itu? Oke, kalau dari Ko Andre gua nih ya. sih pertanyaannya, apakah saat kita masa-masa SMA nih ya, kita suka dengan seseorang, terus kita memutuskan mungkin untuk pacaran, apakah itu akan berpengaruh nggak ke secara mental kita, psikologis kita, atau dengan mungkin cara pemikiran kita dan cara belajar kita? Kalau menurut Ko Andre gimana? Wih, dalam nih pertanyaan. Ini pertanyaan level ketua OSIS. Iya betul. sebagai apa ketua geng di kampung susah Susah jawabnya. jawabnya. Anyway, jadi begini. Ini ngomong tentang cinta dan pacaran di masa SMA. Iya. SMA apa SMP sih ini? SMA. Ya. Ngomong-ngomong beberapa waktu yang lalu saya barusan ngobrol dengan anak kelas 7 SMP. Dan pertanyaannya gini, kok gimana sih caranya supaya bisa move on gitu? Aduh. Kelas 7 loh. Kelas 7. It just only 1 tahun after SD kan, Iya. apalagi SMA. Jadi Kalah lu, Glenn.
Justru Glenn bukan kalah. Justru banyak yang nggak bisa move on dari Glenn. Jadi maksudnya gini loh, ngomong tentang percintaan, tentang cinta-cintaan, tentang apa rasa feeling kesetrum dan sebagainya, itu tuh kayak sesuatu yang pasti udah jadi bagiannya kita dah gitu. Dan rasanya ibaratnya tuh dalam quote and quote kayaknya kalau nggak pacaran tuh kayak hidup saya belum lengkap gitu. Kalau nggak pacaran, hidupnya nggak lengkap. Kosong benar kali juga. ya. Kosong. Ada Iya. momen berkesan. Dan you know kayak ada kan namanya budaya FOMO, fear of missing out. Ya kan, fear of missing out tuh kayak teman-teman gue semua udah pacaran, gue kok enggak. Ya. Terus What's wrong with me? What's wrong with me? Terus kalau misalnya gue nggak pacaran, terus kemudian kena mental kan? Iya. Wah, berarti gue jelek. Berarti gak ada yang mau deketin gue, gak ada yang mau ini, atau gak ada yang mau sama gue gitu. Jadi ini kompleks, because talking about percintaan itu somehow kita nggak dapat sebuah pengertian atau definisi-definisi yang benar tentang cinta. Kita hanya melihat fenomena di luar bahwa si ini suka si ini atau si ini lagi ngedeketin saya, saya lagi suka dia, dan kayaknya wajar dan normal kalau misalnya kalau lu suka lu pacaran. Itu wajar. Iya. Kelihatannya begitu. Tapi coba pernah nggak kita pikirin bahwa sebenarnya begini. Someone said, ada yang pernah mengatakan, show me your friend and then I will show you your future. Kasih tahu saya teman-temanmu siapa, maka saya akan kasih tahu masa depanmu siapa. It means teman kita atau circle kita itu akan mempengaruhi cara pikir kita. Mempengaruhi cara kita melihat sesuatu, mempengaruhi apa yang kita lagi kejar, mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita bisa nggak melihat bahwa sebenarnya dalam hidup itu kita sedang menjalani masa belajar. Tolong lepasin dulu, belajar ini sekolah, lepasin dulu. Waktu you grow up, you tuh belajar. You tumbuh di keluarga kayak gimana, you belajar. Lu lagi serap pengaruh orang tua, lagi serap pengaruh sibling, pengaruh kakak, pengaruh adik. Kita lagi serap pengaruh teman-teman circle kita. Kita bahkan besar di kota manapun, kita lagi serap budayanya. Iya. Apalagi pacar. Tuh. Kebayang nggak? Iya. Jadi pacar itu sebenarnya adalah seorang yang akan jadi pribadi yang kamu tuh sedang belajar sesuatu dari dia. Kamu tuh lagi nyerap sesuatu dari dia. Dan bisa bayangin nggak? Kamu pacaran dengan siapa? Itu nentuin masa depan kamu kayak gimana. Ya. Jadi banyak orang asal pacaran aja, suka aja. Tapi dia lupa. Lu pacaran dengan siapa? Ngebentuk karakter lu. Ngebentuk perasaan lu. Apalagi kalau pacarnya toksik. Cilaka deh. Masa depan lu akan jadi toksik. Glenn, kayaknya kamu tadi bilang setuju banget. Yang bagian mana nih setuju? Yang tadi udah disampaikan Ko Andre. Ko Andre. Nah, aku mau tanya kok, pacaran yang baik itu seperti apa sih? Soalnya teman-teman aku ini banyaknya pacaran nih, tapi kebanyakan dari mereka itu selalu putus ujung-ujungnya. Jadi mereka menggunakan pacaran itu untuk hobi mereka semua. Hobi. Hobinya apa? Pacaran. Kontakan Dasar. Iya, betul. Iya. Sebenarnya gini, teman-teman. Implikasi dari pernyataan tadi, pernyataan gue tadi tuh adalah begini. Be careful dengan pacaran. Like, meskipun banyak orang semuanya sedang berpacaran, it doesn't mean that you have to do the same thing. Bukan berarti kamu harus lakukan hal yang sama untuk jump into pacaran. Karena pacaran itu, ingat once again, menentukan you akan dibentuk kayak gimana. You berelasi dengan siapa, bayangin kita pacaran kan kita WA sampai malam. Telepon. Kecuali kalau nggak WA, nggak telepon sih aneh ya. Iya. Kita ketemu, kita ngobrol, bahkan ngomong cinta-cintaan segala. Tapi kita lagi serap sesuatu tuh. Kayak gitu. Makanya jangan sembarangan pacaran. Nah kalau misalnya pertanyaannya tadi, pacaran yang baik tuh kayak gimana sih? Nah, kalau gitu pacaran boleh apa enggak? Itu dulu kan? Iya. Pacaran boleh nggak? Boleh nggak, Vin? Balik lagi ke personalnya sih. Boleh Oh. kayak Iya. Kalau misalkan emang dianya bisa untuk tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab di sini tuh dengan status Tanggung dia, ngejawabin doang. status sebagai pelajar tuh bagaimana gitu. Kalau misalkan dia pacaran ya harus komitmen kalau
ya pacaran jangan sampai mengganggu gitu kan, mengganggu ke pelajaran. Diganggu pelajaran, Ya. ganggu apa yang mesti dikerjain sekarang, fokusnya betul. gitu kan, berantakan. Nah itu dia. Jadi salah satu hal yang penting banget dalam pacaran itu adalah orang siap dan dewasa, udah ready nggak untuk bisa pacaran. Karena sama ada orang-orang tertentu karena pacaran, nih, ini barusan nih ceritanya nih, ada yang pacaran pagi sampai malam, penghabisan apa? Nggak naik kelas. Dan anyway pacarnya virtual, men. Menarik loh. Karena kan kemarin ya waktu zaman COVID ya, iya. jadi nggak ke sekolah. Dia pacaran dengan seorang yang dia kenal di Discord. Dan mereka nggak pernah ketemu, bayangin. Tapi pacaran. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak lulus. Bukan nggak lulus, nggak naik kelas. Gara-gara apa? Sibuk pacaran. Pacaran. Makanya kan pengkhotbah bilang begini, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Apa maksudnya maut? Waktu maut datang, siapa bisa tolak? Iya. Waktu cinta datang, langsung jadi bucin kan? Kalau udah jadi bucin, akal sehat hilang semua kan? Bahaya. Glenn tahu bucin? Apa ciri-cirinya bucin? Kelihatannya ciri-ciri dari luarnya. Kita itu tergila-gila sama pasangan Tergila-gila ya, mikirin dia doang ya. Iya, mikirin dia aja terus. Menganggap dia tuh segalanya layak. Iya. Sampai kalau perlu nggak makan dah. Iya, Iya. pasti Iya. biasanya kayak gitu. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Kebanyakan rata-rata kayak gitu. Based on your experience kah? Berarti Calvin dulu pernah Lebih nggak makan? Lebih ke pengalaman dari temen sih. Yang ngelihat Cerita. orang ya, Iya, ngelihat ngelihat teman-teman orang ya. itu sampai Di kayak- kantin berdua, di tangga berdua, di kelas berdua, semua berdua Iya. gitu ya. Akhirnya nggak naik kelas berdua juga. Sedih banget ya. Itu namanya kompak, tapi kompak untuk hal yang negatif. Iya, negatif. Nah, jadi pacaran itu sebenarnya boleh saja selama kita bisa manage things ya. Dalam arti kan kita tuh harus ngerti sekarang tuh kita prioritasnya salah satunya tuh belajar. Prioritasnya tuh adalah kita perlengkapi diri kita untuk masa depan yang jujur-jujuran menakutkan loh masa depan ini. Betul. Apalagi zaman post-COVID ini ya, ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kita dengar sana PHK, di sini ini, ekonomi hancur, dunia lagi ngalamin krisis. Lah kitanya sibuk pacaran. Iya benar. Iya. Iya benar. Jadi malah nggak ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk bertempur ya, tanda kutip ya, bertempur di untuk jalan. masa depannya. Iya benar. Iya, jadi daripada kita habisin waktu untuk putus nyambung nih, ya kan? Putus nyambung nih, terus kemudian udah pakai baper dulu. Iya. Penelitian mengatakan nih, kalau cewek kalau misalnya putus nih, dia akan goncang di 3 hari pertama sampai 1 minggu. Oh itu hidupnya akan kayak roller coaster, nangis, sedih, aduh apa yang salah dengan saya gitu kan ya. Kenapa dia putusin gua atau kenapa kita putus dan sebagainya. Itu penelitian. Cowok, tahu nggak? Galaunya bukan di 1 minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Karena cowok cenderung meredam Repress, ya. perasaan kayak gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Ya udahlah, either cewek atau cowok, lu abis putus pasti lu kena efek. Iya. Nah kalau udah kena efek pasti kacau kemana-mana kan. Iya. So daripada lu bakal putus, mending lu tahan dulu. As what Firman Tuhan bilang, segala sesuatu ada waktunya. Asik. Ada waktunya. Lalu kalau misalkan kayak gitu, bagaimana dengan statement orang-orang yang berkata bahwa masa SMA itu cuma sekali gitu, nggak bisa diulang. Ya, SMA itu apa masa-masa paling indah dalam bercinta gitu. Sedangkan Firman Tuhan kan bilang ada waktunya gitu. Kalau misalkan kita seolah-olah mendahulukan waktu yang belum ditentukan, itu bagaimana tuh kok? Asik banget nih pertanyaannya ya. Masa yang paling indah ya. Oke. Tapi itu perkataan gua beberapa minggu yang lalu. Ngobrol sama anak-anak teman-teman SMA kelas 11. Waktu itu kebetulan lagi ada pelayanan di salah satu sekolah Kristen gitu. Masa SMA itu adalah masa paling menyenangkan. Karena itu adalah masa di mana apa? Masa di mana kita tuh nggak perlu mikirin banyak hal. Mikirnya kita tuh apa? Sekolah. Iya. Kerja tugas. Kita pulang nggak usah mikirin cari duit buat makan. Iya. Kita pulang nggak usah mikirin rata-rata kayaknya bisa boleh safely to say kita tuh kayak nggak perlu mikir untuk bayar listrik.
Iya kan? Kalau anak SMA kita nih ya, nggak perlu mikir bayar listrik mungkin, self itu saying, nggak perlu mikir untuk bayar apa. Kita totally lebih banyak meluangkan waktu untuk apa namanya sekolah, sosialisasi, temenan. Jadi makanya indah banget, indah banget. Nah cuman problemnya apakah semua yang indah di masa SMA itu harus kita ikutin? Dalam tanda kutip indah itu menyenangkan dong ya. Di masa SMA katanya begini, bolos. Menyenangkan nggak buat sebagian orang? Kalau buat yang malas mungkin Buat yang malas menyenangkan. Apakah berarti kita mesti ikutan bolos? Enggak dong. Iya, enggak. Apalagi nyontek. Menyenangkan nggak? Menegangkan dan menyenangkan. Karena senang dan tegang itu. Ada rasa senang kalau berhasil nyontek nggak ketahuan gitu ya? Adrenalin terpicu ya. Apakah berarti nyontek harus diikutin? Enggak juga gitu. Termasuk apa? Wah, pacaran ntar dengan si ini, apakah harus diikutin juga? I don't think so. Karena menyenangkan dan tidak menyenangkan itu depends on menyenangkan itu yang benar atau enggak. Karena kalau menyenangkan itu sesuatu yang salah, kenapa kita mesti ikutin? Nah, ingat bahwa pengkhotbah mengatakan apa? Pengkhotbah itu kan mengatakan begini, di dalam pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, pengkhotbah bilang gini, bersukarialah hai pemuda. Ya. Dalam kemudahanmu biar hatimu bersuka pada masa mudamu. Turuti keinginan hatimu, pandangan matamu. Wah, kelihatannya kok kita disuruh senang-senang ya. Tapi pengkhotbah mengatakan apa? Tapi ketahuilah karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi maksudnya pengkhotbah itu seakan-akan mau lagi nyindir gitu loh. Orang yang dalam masa muda, oh saya suka-suka dah. Kan katanya masa yang tidak pernah terulang. Ya udah ikut puas-puasin gitu. Enggak loh. Enggak begitu juga. Kenapa harus begitu juga? Kayak gitu sih. Jadi masa yang indah itu akan menjadi indah ketika apa? Ketika kita menjalaninya dengan benar. Baru kita akan bilang, indah banget. Iya nggak sih? Benarnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya? Yoi. Glenn, gimana menurut kamu? Ada yang mau ditanyain lagi berkaitan dengan ini? Kalau aku sih setuju. Setuju ya? Tuhan kan pernah bilang, Tuhan itu nggak pernah larang kita untuk pacaran. Tapi asal konsep yang kita gunakan itu benar. Asal kita sudah mempunyai kesiapan dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak siap pacaran, ya pasti kedepannya akan hancur. Tapi kalau kita udah siap, kita yakin, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, kita pasti sudah bisa siap untuk pacaran. Pasti masa depan kita juga pasti terjamin bagus. Waduh, ini calon ketos yang akan datang ini. Pilih Glenn nomor 2. Even ya, ngomong soal pacaran, coba pikirkan satu hal ini. Gak usah deh kita ngomong begini ya, kan ngomong, oh kalau gitu pacaran gimana? Tahu dari mana dia kehendak Tuhan atau bukan? Nah, kan ada yang ngomongnya begitu. Nggak tahu nanti kita bakal ngomongin apa nggak? Ya. Tergantung. Gue suka bilang begini, lu nggak usah ngomong tahu dari mana dia kehendak Tuhan. Lu sendiri, lu kenal nggak diri lu? Kan kita mau mengenali ciri-ciri pacar yang dari Tuhan kan? Bentar dulu, lu kenal nggak diri lu sendiri? Gimana taunya? Gini deh, lu yakin lu bilang lu kenal diri lu sendiri? Gini, ada nggak masa-masa di mana waktu kita di sekolah nih, kita lagi keranjingan nih. Keranjingan apa? Keranjingan misalnya sepeda. Kita beli sepeda, kita seneng. Nggak berapa lama, kita bosan, taruh tuh sepeda. Pernah nggak merasa itu? Pernah nggak? Lagi keranjingan ini, lama-lama bosan, kita tinggalin. Kadang ada yang bertahan lama, tapi lama-lama makin dewasa kita pikir, enggak lah, gue nggak mau jadi bocil. Apa maksudnya? Kita sendiri pun sebenarnya masih dalam proses berubah, growing. Kita pun masih belum mengerti sebenarnya yang kita perlu tuh apa, yang kita butuhkan dalam hidup tuh apa. Terus sekarang lu mau pacaran, lah sekarang lu sebenarnya butuh pasangan yang kayak gimana? Lu tahu nggak? Belum tahu kan? Karena lu kenal diri lu sendiri aja belum tentu tahu. Sekarang lu mau gayat anak orang, lu mau pacarin. Ya. Jadi satu hal yang penting tuh adalah gini. Kita bahkan belum tahu, belum certain kita mau kuliah apa. Di masa-masa sekolah lah rata-rata. Kita bahkan belum certain kita tuh nanti kerjanya apa. Or even kita bahkan belum tahu kita bakal live di mana. Terus lu udah mau pacarin sama orang,
itu menunjukkan bahwa lu juga sebenarnya belum tahu lu butuh seseorang yang kayak gimana. Jadi memang segala sesuatu ada masanya. So masa SMA akan indah kalau lu berteman seluas-luasnya. Berteman aja dulu. Lu berteman banyak tapi lu ngerti orang mana yang bawa dampak positif buat lu. Orang mana yang buat kasih pengaruh positif nih, bikin gua growing nih. Orang mana nih teman yang kayak gimana nih yang bikin gua jadi positif nih. Nah, lu deketin orang-orang kayak gitu. Jadi orang-orang yang positif, orang-orang yang bikin growing. Nah, kita jadi ngerti masa depan kita kemana nih, growing nih, gitu. Nah, nanti kalau udah growing, kalau ada lawan jenis misalnya, wah dia kasih pengaruh positif buat gua. Dia bikin gua growing, dia bikin gua lebih dekat sama Tuhan. Why not lu jadiin dia pasangan? Nah, gitu. Aku mau stressing satu kalimat ya, lawan jenis ya. Lawan jenis. Setuju. Lawan jenis ya. Lawan jenis loh. Ya, jangan jenis ya. Gitu ya. Oke. Saya mencoba untuk mengungkapkan satu pernyataan anak-anak muda biasa ya kalau lagi ngobrol ya. Nanti saya mau minta pendapat kalian juga sebelum nanti Ko Andre nanggepin. Katanya kalau dia pacaran tuh tambah semangat belajarnya, gitu loh. Makanya dia butuh orang lain yang kasih semangat. Udah ngerjain PR belum? Gitu katanya. Besok ujian selamat ya, gue doain. Nah kayak gitu loh. Jadi tambah semangat tuh. Menurut kamu gimana? Sorry aja kayaknya bullshit sih betulnya. Orang-orang yang kayak itu kan cuma seperti permainan kata-kata gitu. Semangat ya, padahal kan aslinya waktu kalau kita lihat realitanya, ngapain? Oh iya, makasih, semangat juga. Padahal kita udahlah, bodo amat gitu kan. Sering kali kan gitu. Atau enggak kamu bilang, iya gue mau belajar nih. Tadi kamu ngechat terus gitu ya. Jadi gimana mau lulus ujiannya gitu ya? Padahal udah gitu, kita main lagi gitu kan. Biasa kan gitu. Sabar ya, Vin. Glenn, gimana Glenn? Tapi justru kalau misal kita semangatin terus pacar kita, lama-lama pacar kita itu bakal bosan sama kita. Oh kenapa nih? Menarik juga. Soalnya kan manusia tuh gampang bosan dia. Kalau bosan disemangatin gitu. Iya. Apaan lu lagi gitu kan ya. Apaan sih, ini ganggu banget nyuruh gue belajar. Gitu ya. Ada lagi. Soalnya teman-teman aku juga gitu kok. Mereka itu disemangatin terus. Tapi apa? Ujung-ujungnya juga putus. Iya. Tapi kalau udah putus dia ngomong semangat ya, udah putus. Ini tipikal filsuf ini, melihat. Terus seperti pengorbanan, segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia seperti usaha menjaring angin pacaran. Iya. Ada nggak pernah nemenin anak yang dia melegitimasi ya pacarannya karena gue jadi semangat nih untuk nambah semangat. Gimana menurut kalian? Makanya sekarang lagi rame jasa sewa pacar. Tahu nggak tuh? Iya. Ya kan? Bayar 20.000 misalnya tarifnya 20.000 untuk apa? Untuk nemenin chatting berapa jam? 1 jam. Ih beneran. Jadi ada tarif berapa untuk ngebangunin, untuk semangetin belajar. Ada. Itu menunjukkan apa? Kekosongan jiwa. Nah, wajar ya, maksudnya anak-anak itu kadang ada anak-anak yang memang tuh kayak misalnya tuh kayak usia-usia kita kayak lagi labil, lagi mencari jati diri, terus wajar banget kalau kita tuh menyadari bahwa iya ya di usia kita tuh kita punya kekosongan. Ya bukan cuma usia kita sih, usia orang tua kita juga. Nah prinsipnya begini, sekarang lebih baik sejak muda isilah kekosongan jiwamu dengan yang benar. Daripada isi kekosongan jiwa dengan sesuatu yang kita pikir, oh ini bikin gua happy. Tapi kita tahu ini nggak akan selamanya. Main game misalnya. Main game. Level up. End game-nya kita mesti tanya. Ini gua main game, end game-nya apa? Asik ya? Iya. Tahu nggak end game maksudnya apa? End game tuh maksudnya ini akhirnya apa? At the end apa? Waktu gua main game, akan datangin benefit apa buat gua? Gue langsung jadi ini nggak? Gue langsung jadi orang yang bijaksana nggak setelah main game? Tanya dulu tuh. Setelah main game gue jadi berprestasi nggak? Setelah main game gue jadi ini nggak? Nah itu, selalu tanyakan itu. Sama pacaran. End game-nya nih apa? Gitu. Artinya gini,
kita sadar ini nggak kekal. Yang kayak gini nggak kekal nih. Kalau gitu, kalau misalnya gue pacaran tapi kayaknya nggak ada motivasi, berarti something wrong with myself. Bukan orang lain yang gue mesti minta jadi pacar gue. Something wrong with myself. Jadi berubahnya mesti di sini. Ya gimana caranya? Ya caranya adalah konsultasi dengan orang yang lebih dewasa. Orang tua misalnya, atau misalnya dengan pembimbing rohani di sekolah, ya kan? Atau misalnya sekarang kalau gitu, gue mesti isi dengan sahabat terbaik yang tidak akan pernah hilang, dikekang zaman gitu ya, tidak akan tak lekang oleh zaman. Di saat masa gimana, teman yang gak bakal tinggalin gua. Tentu ada teman rohani, tapi juga tentu sahabat terbaik kita, Kristus. Jadi Kristus yang seharusnya jadi penyemangat kita untuk mau belajar. Waktu mau belajar lagi mager banget buat belajar, pengennya rebahan doang. Doa, Tuhan, please God, gimana Tuhan? Gue lagi capek, lagi mangin dan sebagainya. Belajar bangun komunikasi sama Tuhan, then He will help you. Ya, sama stressing beberapa nih. Tadi ngomong kosong ya, bayangin ini gelas kosong gitu kan. Emang kosong sih. Kok nggak ada isinya? Kosong. Kayaknya bentar lagi ada isinya. Terus kita pikir kita mau beri sumbang sih sama orang dan pacaran kan. Saling ngisi, saling ngebangun, saling ngasih semangat. Kita kan kosong, mau ngasih apa kita? Terus lawan jenis yang kita taksir juga kosong. Malah berarti sama-sama kosong ya. Mengisi kekosongan. Akhirnya saling nyerap. Iya, saling nyerap, jadi tambah kosong. Jadi capek. Memang buat kalian yang bergumul dengan area ini, coba pikirkan baik-baik karena hidup kalian sangat berarti, hidup yang hanya sekali katanya ya. Tadi betul sekali SMA itu nggak akan berulang kembali. Nah, jangan diisi atau ditambah dengan kekosongan ya. Terus tadi ada dua hal yang bagus juga, yaitu lihat masa depannya kayak gimana. Masa depannya kayak gimana, terus kalian tarik ke sini persiapannya kayak gimana. Kamu, Calvin, Glenn, dan teman-teman yang lain mau ngisi masa depan itu dengan orang yang kayak gimana. Kalau ininya masih bayang-bayang, terus akhirnya asal ngambil gitu kan. Setuju nggak dengan cara pandang gitu? Future-nya kamu juga akan dipengaruhi atau bergantung kepada orang yang nanti akan menemani kamu. Iya, betul sih. Betul ya? Iya. Jadi akan jadi seperti apa nanti kamu ke depan itu dipengaruhi juga sama siapa yang kamu gandeng gitu kan, atau siapa yang menggandeng kamu, betul nggak? Betul. Oh. Nah sekarang ya tadi kan cinta, belajar, masa depan. Iya. Nah sekarang gimana? Udah mulai kelihatan nggak ada kaitannya nih? Ini tuh kaitan yang membangun atau kaitan yang mendestruksi ya? Bisa dua pilihan. Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya ya. Gimana menurut lo? Kalau misalkan sudah ada yang terlanjur pacaran di masa SMA dan mereka berdua ini misalkan berkomitmen untuk saling mensupport gitu, misalkan kita pacaran dengan yang seangkatan, kita pulang sekolah belajar bareng gitu, ya sampai kita sukses bareng gitu kan, itu kan berarti secara tidak langsung pacaran mereka tuh bisa positif gitu, karena kan keduanya saling menguntungkan gitu, berarti kan kedua pihak ini dia udah mengenal siapa dirinya juga gitu kan, jadi tidak membawa salah satu pihak ke jalur yang salah gitu. Gitu ya? Iya. Jadi bisa selaras nih ya, cinta, belajar sama masa depannya bisa selaras. Bisa. Asal orangnya tadi yang membangun tadi yang benar. Ya. Asal dua-duanya benar sih, kalau Dua-duanya ya benar. kalau salah satunya nggak benar pasti kan saling mempengaruhi. Kode keras dari Calvin. Oke, benar. Hai buat kamu yang pacarannya satunya nggak bener, putusin nah gitu. I'm ready. Gimana Glenn? Memang cinta, belajar, sama masa depan itu memang berkaitan ya. Misal aku ini orangnya pelupa ya. Nah, semenjak pacaran itu, pacar kita itu selalu ngingetin buat kita untuk belajar. Nah, berarti si pacar kita itu selalu support kita kan. Berarti itu saling berkaitan dan berhubungan. Dan ujung-ujungnya, kita yang makin semangat belajar, kita makin lama, makin ingin mengejar masa depan kita yang baik bersama dengan pacar kita itu. Itu tadi perumpamaan kamu pelupa Atau Kode. Kayaknya sih kode sih. Iya. Kira-kira gimana tuh yang tadi ya Pak Andre ya?
Sebelum kita closing nih, cinta, belajar, masa depan. Iya. The problem is seringkali kita nggak tahu kita mesti cinta yang mana. Itu masalahnya. Jadi kita tuh adalah makhluk yang tidak mengerti cinta, sehingga kita tuh mengobrol cinta dan menembak cinta kemana-mana. Ya kita pikir apa yang menyenangkan kita. Itu masalahnya. Jadi kalau kamu at the first stage, kamu nggak ngerti tentang kasih yang sejati, kamu akan sulit mengenali kasih yang sejati. Karena kamu nggak ketemu kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu kita nggak akan ketemu dari tempat lain selain dari Kristus. Sumber kasih sejati. Makanya kalau kita mengenal Kristus, maka kita akan kenal kira-kira siapa orang-orang yang bisa membawa kasih yang sama. Dan kepadanya saya berbagi kasih yang sama. Kasih yang mengorbankan diri, kasih yang memberi, kasih yang tidak menuntut, dan bukan nafsu. Ya. Tadi tuh teman-teman kan ngomong, kalau pacaran, ada pacaran yang mendukung, gini belajar, bagus. Bagus kalau bisa ketemu begitu, orangnya positif, sama-sama mencari kehendak Tuhan, haleluya. Tapi ingat ya, pacaran belajar bareng, jangan belajar bareng di kamar. Ya, jangan belajar barengnya ini, belajarnya tuh belajar yang benar. Ya itu tadi ya, pokoknya dua-duanya mesti benar. Sehingga gini, hidup itu once again, kita itu sedang membangun masa depan. Ketika kita membangun masa depan, kita mesti pikirkan bahwa ini ke depannya ini akan kayak bagaimana. Jadi dengan siapa saya menjalani hidup, dengan siapa yang saya gandeng dan saya digandeng olehnya, itu akan menentukan masa depan. Jadi lihat, kalau misalnya dengan orang-orang ini saya akan positif, dengan orang-orang ini saya akan jadi lebih baik, dengan orang-orang ini saya bisa menghidupi kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, jadi berkat. Jadi orang-orang juga, lingkungan juga jadi senang gitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya masa muda itu ibarat kayak kita tuh sedang dalam perjalanan. Waktu kita dalam perjalanan, kita kan pengen kita tuh sampai di perjalanan. Like pagi ini saya dari Jakarta ke Bandung. Saya harus pastikan saya harus sampai Bandung kan. Apakah kalau ketika saya mau pastikan saya Bandung, saya punya pilihan dari Jakarta. Pilihannya apa? Pilihannya saya pergi ke Bandung atau pilihannya saya mampir dulu ke mall, happy dulu main di time zone, mampir lagi ke ini minum kopi duduk. Saya habisin waktu saya sebelum sampai Bandung. Dengan resource saya habis, bensin saya habis, sampai Bandung. Belum tentu, ya bisa sampai Bandung, tapi sampai Bandungnya tidak maksimal. Nah, masa muda kita tuh gitu. Kita punya banyak waktu, punya banyak tenaga. Waktu tenaga kamu pakai buat apa? Happy doang. Atau kamu pakai buat di depan ini. Pakai baik-baik. Jadi masa muda, semua tenaga waktu yang kita punya bukan buat dihambur-hamburin sembarangan. Tapi buat kita pakai untuk siapin diri untuk masa depan. Asik. Gimana? Banyak inspirasi yang bisa belajar ya? Oke teman-teman ya, saya tidak bermaksud jadi kayak orang tua kalian. Kayaknya dari tadi mungkin gelisah juga kalian dengerin apa yang kita bicarain. Anyway, yang saya mau ajak kita berpikir, hidup kita itu sekali, nggak bisa berulang dan sangat berharga. Mungkin saja dari apa yang kita bicarain kalian rasa, aduh gue nggak setuju deh, nggak seperti yang saya inginkan, nggak seperti yang saya bayangkan. Ya memang itu keputusan kita masing-masing, pilihan kita masing-masing. Tapi saya mau berbagi dan saya nggak berbagi bahwa Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pastikan orang-orang yang melekat kepada kamu, apalagi sampai di hati yang paling dalam, sampai kepikiran, sampai kamu meluangkan waktu banyak adalah orang-orang yang membangun kamu, bukan yang meruntuhkan kamu. Kenapa? Karena hidupmu, hidup kita semua adalah sangat berharga. Sampai Tuhan Yesus sendiri harus datang mati di atas kayu salib. Saking berharganya hidup kita. So, itu pilihan buat kamu. Kita hanya memberikan inspirasi, memberikan ide pikiran, pencerahan untuk kamu pertimbangkan. Setiap keputusan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Di akhir ini thank you banget Andre sudah berbagi pengalaman, sharing, bahkan beberapa hal yang kita bisa belajar ya. Thank you banget Kavin, thank you banget juga untuk Glenn.
nanti kita akan ketemu dengan topik yang lebih dalam lagi berkaitan dengan hal ini ya. So, di akhirnya kita mau tetap semangat belajar karena kita memang waktunya untuk belajar untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam tangan Tuhan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. God bless. God bless.